Singkat Bang, jadi Anda ingin menyampaikan sebenarnya KPK nggak usah berpolemik dengan cara-cara seperti ini. Minta izin dengan Presiden sekitar waktu singkat, Anda yakin Presiden akan mengeluarkan surat izin? Ya, disitulah kita akan buktikan apakah komitmen Presiden dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi ini terlihat di situ. Begitu dia, karena ini tidak substansi, Mbak. Yang menjadi substansi adalah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pak Setia Novanto ini yang menjadi substansi pokok perkaranya, bukan masalah izin. Ini hanya prosedural. Kenapa kita berdebat di hal-hal wilayah prosedural tadi yang akhirnya kita saling mencederai? Oke, Pak Yasin. Justru itu yang menjadi persoalan akhirnya. Kita kan tahu ketika dipanggil sini Pak Novanto selalu menjadi Pak Novanto ini secara pribadi memang itu kasusnya dia. Tetapi kita harus tahu melekat predikat dia sebagai ketua lembaga tinggi negara, di mana harga diri bukan harga diri Novanto saja, tapi harga diri parlemen di situ ada, dan harga diri anak bangsa Indonesia ini juga ada. Ini yang harus kita jaga. Oke, baik. Saya sudah ada satu narasumber yang bergabung, yaitu Pak Yasin, mantan komisioner KPK. Pak Yasin, terima kasih. Pak, kalau kemudian ini banyak sekali yang terjadi pada sepanjang hari ini. Kemudian tadi Pak Zul menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang dilakukan KPK. Apa tanggapan Pak Yasin? Ya, sebelum dia mengalami kecelakaan katanya. Betul. Jadi, sudah dikonfirmasi Pak Yasin? Ada media yang merekonfirmasi tentang keberadaan Pak Setia Novanto. Yang penting ini yang perlu kita sampaikan bahwa yang bersangkutan itu bersedia untuk hadir. Oke. Jadi informasinya begitu. Ya, tidak harus menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini saya kira merupakan suatu contoh yang baik. Dia sebagai pejabat negara, ketua DPR lagi, itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat atas compliance dia terhadap aturan perundangan yang berlaku. Satu sisi dia mengajukan judicial review, tapi kemudian dia juga menyatakan akan hadir setelah apa itu namanya, dia menyampaikan itu setelah dia dicari di rumahnya tidak ada itu, dan juga disampaikan juga oleh pengacaranya bahwa dia juga akan hadir untuk memenuhi undangan atau pemeriksaan dari KPK gitu. Oke. Itu masyarakat akan melihatnya, kita cukup mengapresiasi lah. Ya, mengapresiasi. Kemudian untuk membuktikan apabila memang dia tidak bersalah itu kan muaranya kan di pengadilan gitu. Ini harapan masyarakat seperti itu. Sebagai pejabat negara, ketua DPR mencontohi penegakan hukum, dia yang harus komplain dulu terhadap hukum, dia harus datang gitu. Kalau tidak bersalah ya pasti akan lepas nanti. Akan diputuskan berbeda di pengadilan. Artinya jangan terlalu khawatir dengan proses ini. Di persidangan nanti yang menentukan adalah hakim. Oke. Saya kira begitu. Oke, Pak Edi mungkin Anda punya tanggapan lain, Pak. Jadi memang sebelum Pak Setia Novanto memenangkan pra-peradilan, dia kalau dipanggil kan selalu datang, tidak juga mengharapkan izin Presiden. Tapi setelah adanya dari informasi tadi dari sekitar 11 pemanggilan 8 tidak hadir. Ya, karena waktu itu kan dia kan sakit, masuk rumah sakit kan. Setelah dia ini sembuh kan, waktu itu ada proses sidang pra-peradilan. Pra-peradilan mereka menang ini. Nah, atas dasar ini mereka tentu ingin membela diri. Dia akan menafsirkan pasal-pasal itu, termasuk yang mereka lakukan judicial review. Tapi satu sisi kan KPK juga punya kewajiban untuk segera mengusut kasus EKTP ini, Pak. Ini kan mereka mengajukan judicial review terhadap undang-undang KPK. Kenapa? KPK kan dipanggil sama pansus, tidak mau datang. Alasannya menunggu keputusan MK. Nah, ini mereka sudah mengajukan judicial review terhadap undang-undang MK. Mereka juga mau mengatakan bahwa mereka mau datang setelah ada putusan MK. Ini baru tafsir kita dari luar, Pak. Bukan belum tentu itu yang sebenarnya. Oke, Pak, tapi kan begini, Pak, opini publik masyarakat itu kan berpikir, ayo dong kasus EKTP ini cepat selesai. Nah, jadi jangan kemudian berlarut-larut dengan prosedur yang luar biasa. Jadi kasus EKTP ini kan, kebetulan saya kan di Komisi 3. Kita sudah berkali-kali melakukan RDP dengan KPK. Kenapa kasus EKTP kok lamban dalam penanganannya? Apakah kasus ini betul atau enggak adanya? Ya, sudah ada yang diputus. Apakah betul, Pak, sudah ada yang diputus ya? Ya, makanya apakah betul atau enggak ini ditanyakan nih. Terus pertanyaan kita ini yang kita lakukan ini yang saya ceritakan ini. Memang kalau sampai ke proses kan sudah ada yang disidang. Terus pengungkapan kasus EKTP ini apakah dasar penyelidikannya KPK atau dari mana? Kita tanyakan.
Tapi setahu kita ini dulu kasus EKTP ini dibongkar adalah OCH-nya Nasaruddin. Oke, Pak. Nasaruddin dapatnya dari mana? Itu yang dibantah oleh putusannya siapa Heriadi itu. Ya, kemudian 5 tahun jelas ya, itu. makanya kemudian waktu itu kita sampailah cerita cepatnya terbentuklah pansus angket. Kita tanyakan kasus ini berkaitan dengan Nasaruddin kepada Yulianis. Oke, Pak. Yulianis menjawab, dari mana Nasaruddin tahu cerita itu? Dia tidak terlibat dengan kasus dengan proyek EKTP. Oke, singkat saja Pak, berarti intinya adalah Tapi tidak semua ujian. Ya, dia seakan-akan si Nasaruddin ini ngarang-ngarang OCH-nya ini menyebut nama orang terlibat korupsi. Banyak yang disebut. Enggak, yang pasti dari putusannya Heriadi itu udah jelas. Heriadi berbohong di persidangan. Yang benar itu di berita acara bahwa dia menerima uang, bahwa ada berapa rekannya menerima uang, ada 14 orang mengembalikan uang ke kita KPK. Nah, itu sudah jelas gitu loh. Bukan, Clear sebenarnya. seperti yang disebutkan oleh Pak jadi Zulfikar. jangan melihat kemundur lagi. Iya. Seperti yang disebutkan Pak Zulfikar itu, kita tanyakan kepada KPK, siapa itu anggota DPR yang mengembalikan uang? Tidak dijawab sampai sekarang. Ya karena kan KPK apakah harus mengungkap hal tersebut Pak ke DPR? Bukankah itu lebih baik dikemukakan di persidangan? Ya makanya kan proses itu kan, jadi dalam pelaksanaan tugasnya KPK itu kan memang bertanggung jawab pada publik. Dia harus kasih tahu kepada Oke, publik. baik. Saya pikir gini, Mbak. Pak, kita jeda dulu. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang. Mikir dulu.